yang mendukung kami, dan juga yang mengasihi kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa tetap bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sedang sulit maupun di saat-saat sukacita kami. Dan kami juga bersyukur jika pada sore hari ini Tuhan boleh persatukan kami dalam persekutuan ini. Kami berdoa kiranya Engkau yang tolong kami dimanapun kami berada untuk boleh duduk diam, mendengarkan suara Tuhan, boleh taat kepada pimpinan roh Tuhan saja kemana Tuhan membawa kami dan apa yang Tuhan sedang ingin katakan kepada kami. Engkau yang tolong juga hamba yang akan berbicara kepada teman-teman. Engkau yang pakai mulut bibir, dan biarlah hamba ini menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat beritaan firman Tuhan ini. Engkau yang kuasai hati dan pikiran setiap kami ya Roh Kudus, dan berikanlah kami hati yang mau mendengar, pikiran yang memahami, dan juga telinga yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan semua sarana dan prasarana yang kami gunakan dalam jam-jam kebaktian rutin ini, kiranya itu pun tetap dalam pertemuan Tuhan saja. Dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur. Amin. Selamat sore sekali lagi teman-teman. Rasanya apa ya? Ini baru pertama kali aku ya ngomong sebagai speaker apa sih bahasanya? Ya ngomong dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi pembicara dengan kondisi seperti ini gitu. Ya seperti kita memang dihadapkan pada suatu kondisi yang baru ya. Kita harus mendefinisikan ulang. Kalau bahasa kantor itu sekarang the new normal gitu. Satu kenormalan baru, dan ini lama-lama mungkin akan menjadi satu kenormalan, kewajaran bagi kita untuk bertemu dalam kondisi yang seperti ini gitu, kebaktian ataupun gereja ataupun yang lain-lain, bahkan kuliah juga ya. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan yang menjadi rangkaian eksposisi teman-teman ya di PMK, yaitu diambil hari ini dari Filipi 3 ayat 4 sampai 1. Kita akan membaca bagian ini dua kali dalam artian kita bagi dua. Yang pertama dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Minta satu orang pengurus boleh membantuku untuk membacakan bagian ini. Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Baik, apakah suaraku kedengaran? Dengar. Ya. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 16. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus.
yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Terima kasih Obed Juan Benito atas firman yang telah dibacakan. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan belajar, saya udah bilang ya, dari Filipi 3 ayat Filipi pasal yang ketiga sampai 4 ayat yang pertama. Gitu. Aku merenungkan bagian ini dengan satu tema, gitu. Tema yaitu the joy of contentment. Gitu. Sukacita dari contentment itu apa ya? Kepuasan gitu loh, kepuasan, kecukupan. Nah itu contentment, content. Nah, tapi sebenarnya ada yang kurang ya. Aku lupa ngetiknya. The joy of contentment in God, in Christ, dalam Kristus. Seperti apa contentment dalam Kristus itu? Kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini. Nah, perenungan kita diawali dengan satu pertanyaan. Slide pertama. Jordi, kalau mana? Teman-teman coba kita banyak berpikir nanti ya, banyak bertanya dalam hati ya dalam perenungan hari ini. Apa hal yang membanggakan dalam hidup teman-teman? Hal yang paling membanggakan dalam hidup teman-teman? Mungkin ada yang jawab apa ya? Bisa masuk stan kali ya, bisa masuk stan membanggakan gitu. Atau apa yang membuat kita senang? Sebagian kita menjawab pasti membahagiakan orang tua. Apa hal yang membanggakan orang tua? Pertanyaannya kembali ke situ. Melihat anaknya masuk stan, lulus dari stan, kerja jadi PNS, terus dibahas di pertemuan keluarga, ya. Dibahas di pertemuan keluarga, terus bisa bangun rumah, bisa punya mobil kayak tetangga dan lain-lainnya gitu ya. Panjang lah, listnya itu panjang banget gitu. Kembali ke terus kita juga berenang. Seberapa banyak kita yang bangga, mungkin orang tuanya bangga kalau melihat anaknya itu rajin ikut kebaktian rutin, rajin saat teduh, ikut kecil, sudah banyak teman-teman. Mungkin malah mikirnya, hah? Emang itu dibanggakan ya? Ikut kelompok kecil, ikut saat teduh, ikut KR, apa segala macam, dibanggakan ya? Malah jadi pertanyaan gitu ya. Memang itu hal yang tidak populis, gitu. Tidak populis karena itu bukan suatu kebanggaan dan tidak terlihat sesuatu yang membanggakan bagi banyak orang. Nah, pada bagian ini teman-teman kita akan belajar dari Filipi 3 di mana Paulus akan membandingkan apa yang menjadi kebanggaan, apa yang menjadi sukacita manusia duniawi dan apa yang seharusnya menjadi kebanggaan, sukacita kita, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Slide berikutnya. Di ayat yang pertama, Paulus berkata seperti ini. Ayat pertama yang 1b ya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Alkitab kita menuliskannya kepastian dalam terjemahan baru. Tapi NIV menuliskan itu sebagai safeguard. Safeguard itu apa ya? Yang melindungi gitu ya. Yang melindungi, yang menjaga gitu. Yang menjagalah, yang menjagamu gitu. Dan kemudian setelah Paulus bilang soal menjaga, Paulus 3 kali mengatakan hati-hati, penjagaan dan hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Terhadap tiga jenis manusia ya.
yaitu pertama katanya anjing-anjing, pekerja yang jahat, penyunat palsu. Kenapa? Karena Paulus udah jelaskan di maksud ini di pasal 1 yang teman-teman udah bahas beberapa minggu lalu ya. Mereka ini sebagai yang lain yang karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas memberitakan Injil. Mereka punya kepentingan yang sendiri. Anjing-anjing, pekerja yang jahat, punya kepentingan yang sendiri. Dan Paulus langsung di ayat 3 membandingkan dengan kita. Nah, kita yang bagaimana? Di sini kita mulai bagian yang pertama. Next. Nah, kita yang bagaimana? Pertama, Paulus menekankan soal identitas. Identitasnya bagaimana? Pertama bersunat, teman-teman. Paulus bilang gini, kalau aku ada alasan untuk percaya kepada hal-hal lahiriah, gitu ya, atau jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8. Kejadian 17 ayat 12 bilang begini, teman-teman, di dalam perjanjian yang lama. Sunat itu menjadi perjanjian antara Allah dan Abraham. Kejadian 17 ayat 12 bilang begini, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Itu untuk membedakan antara umat Allah dan bangsa yang tidak mengenal Allah saat itu. Paulus sedang menekankan identitas keyahudiannya dengan mengatakan bahwa ia disunat di hari ke-8. Identitas paling awal sebagai laki-laki Yahudi, ia disunat. Sunat yang pertama. Yang kedua, dia dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel, kalau kita baca di Kejadian tadi, Abraham itu ikut disunat, tapi setelah dewasa, setelah berumur. Nah, dengan mengatakan ia bangsa Israel, bahwa Paulus sedang menekankan bahwa ia lahir sebagai bangsa Israel. Ia lahir sebagai bangsa Israel. Dia bukan dari kawin campur atau pindah ke agama Yahudi setelah dewasa. Bukan seperti itu. Ia lahir sebagai bangsa Israel. Kemudian dia menekankan dari suku Benyamin. Nah, ketika bahas suku Benyamin ini, dia sedang merimain dari bagian 1 Raja 12 ayat 21, nanti teman-teman bisa catat juga ya nih ya, atau nanti baca lagi, kita nggak sempat baca semuanya. Kala itu hanya suku Benyamin yang setia kepada suku Yehuda. Berarti dia menekankan kesetiaan sukunya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa ia adalah orang Ibrani asli. Dia berdarah Ibrani, dia berbahasa Ibrani gitu. Walaupun nanti kita tahu dia punya dua dia punya hak warga negara Roma juga ya. Tapi itu bagian yang lain. Nah, itu yang dia tekankan. Identitas lahiriah, kalau Paulus menekankan identitas lahiriah, dia bilang bisa. Dia bersunat, dia dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dan dia orang Ibrani asli, identitas lahiriahnya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah, jadi pertanyaan kan, apakah sunat fisik menjadi sebuah tanda? Jawabannya tidak. Teman-teman, di situ aku tulis di Roma 2 ayat 28 sampai 29 menjelaskan bahwa sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang dari manusia, bukan dari pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah yang beribadah oleh Allah dan bermegang dalam Kristus. Dan berbagai dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal lahiriah. Mereka yang disebut Paulus tadi, anjing-anjing, pekerja yang jahat, penyunat palsu, menekankan pada identitas lahiriah tersebut. Penting identitas lahiriah tersebut. Sehingga Paulus berapolegetik, berargumen, membela imannya. Kalau kalian mau pakai dasar lahiriah, aku sempurna dalam identitas. Tapi, apa yang dikatakan Paulus? Itu salah. Kenapa itu salah? Tuh, Paulus kasih ayat di Galatia 5, ayat 2 sampai 6. Galatia 5, ayat 2 sampai 6. Ayat 2 bilang begini. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kalau kamu bersunat untuk diselamatkan gitu ya, sebagai usahamu untuk diselamatkan, maka Kristus tidak berguna bagimu. Kalau kamu mengandalkan hal-hal lahiriah, Kristus tidak berguna bagimu.
Jadi kalau tanya, terus Pak kalau sunat fisik nggak boleh dong Iki. Ini makanya kita bukan bicara soal sunat fisik gitu ya, bukan bicara soal sunat fisik. Nah, orang-orang itu anjing bukan jahat, penyunat palsu berusaha mengatakan sunat fisik untuk mereka melakukan hal-hal yang lahiriah gitu, untuk supaya mereka diselamatkan. Salah. Atau mereka menambah-nambahi gitu ya, menambah-nambahi apa ibu Kristus kalau sunat gitu. Tidak seperti itu. Maka Paulus bilang kalau kau bersunat Kristus tidak berguna bagimu. Kalau kamu menggunakan hal lahiriah, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi yang pertama jelas teman-teman, identitas. Paulus menekankan itu, dia bersunat, dia dari bangsa Israel, dia suku Benyamin, dan dia orang Ibrani asli. Tapi itu salah. Itu yang ditekankan. Tapi itu salah. Kalau kamu bersunat pada hal-hal lahiriah tersebut, maka Kristus tidak berguna bagimu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Yang kedua, ini pandangan iman dan tindakan. Paulus mengatakan di ayat, sebentar sambil buka Alkitab, di ayat 5 masih ya, 5-6. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus bilang begitu. Dia secara imannya sebagai orang Yahudi, dan dia juga sebagai penganiaya jemaat pada waktu itu, dan dia mengikuti hukum Taurat itu dengan tidak bercacat. Gitu. Menurut dia ya, di agama lamanya. Gitu. Nah, dalam tatanan Yahudi saat itu teman-teman ada mahkamah agama atau disebutkan Sanhedrin. Sanhedrin ini terdiri dari orang-orang senior lah ya, yang hatam lah soal agama, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, gitu, ahli kitab. Jangkauan mahkamah agama itu tidak hanya meliputi hal-hal hukum sipil menurut hukum Yahudi, tapi juga hal-hal kriminal dalam tingkat tertentu gitu. Nah, ia memiliki kekuasaan administratif dan dapat memerintahkan penahanan gitu ya. Nah, makanya teman-teman kalau baca itu di ayat-ayat itu, di ayat revokasi itu ada di Matius 26, Markus 14, dan dalam kisah para rasul, dia diberi kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara yang tidak mengakibatkan hukum mati. Kalau perkara hukum mati harus mendapatkan persetujuan dari penguasa Romawi. Ya walaupun sebenarnya keputusan penguasa Romawi sesuai dengan apa yang diminta oleh mahkamah agama Yahudi itu gitu. Nah, teman-teman ingat ketika Tuhan Yesus mau disalib, apa malam itu dia ditangkap oleh dan diadili di mahkamah agama kan, dan akhirnya dibawa kepada Pilatus dan mereka yang meminta supaya Yesus disalibkan. Dan Pilatus bilang, aku bebasin Barnabas atau aku salibkan aku bebaskan Yesus. Mereka memilih Barnabas gitu, dan mereka meminta Yesus disalibkan. Nah seperti itu, mahkamah agama itu sangat sedemikian kuatnya karena mereka tertinggi dalam kehidupan tatanan kepemerintahan Yahudi pada waktu itu. Nah, Paulus adalah anggota Sanhedrin. Maka di Kisah Para Rasul 26 ayat 10 dikatakan begini, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Nah, itulah yang Paulus lakukan dulu teman-teman. Dia penganiaya jemaat, dia menaati hukum Taurat, menaati norma-norma agama dan norma-norma pemerintahan Yahudi pada waktu itu. Itu yang dilakukan. Nah, dan kedua hal ini teman-teman, yang tadi identitas, terus pandangan iman dan pekerjaannya, ini adalah hal yang dahulu Paulus banggakan, tapi sekarang tidak. Sekarang dia menganggapnya rugi, dan itu dianggap sebagai sampah. Kenapa? Karena dia bilang, pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Dia lepaskan hal-hal tersebut untuk mendapatkan Kristus. Sampai di sini, paham betapa berharganya Kristus yang dulu pengikutnya ia aniaya, bahkan ia bunuh. Ia rela meninggalkan dan melepaskan identitas tersebut demi Kristus. Identitas keyahudiannya, pekerjaan namanya, iman Yahudinya, posisinya, jabatannya. Bahkan karena dia melepaskan itu semua demi Kristus yang membuat dia saat menulis surat Filipi ini membuat dia dipenjara. Dan menariknya, dia dipenjara dan dia bersukacita. Kemudian Paulus menekankan bahwa di dalam Kristus
bukan karena kebenaranku sendiri, bukan karena apa yang kulakukan, bukan karena menaati hukum Taurat, tapi melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Anugerah Allah, bukan karena identitas lahiriah, bukan karena ketaatan Bible reading, bukan karena ikut kebaktian rutin, bukan karena ikut kelompok kecil dan doa pagi, bukan. Tapi itu Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sehingga Paulus udah sangat firm, sangat kuat. Dia mampu berkata, ya ku hendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan-penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari Allah. Teman-teman, bagian ini sangat radikal sekali. Kita sering dengar bagian ini. Gitu ya. Bagian ini sangat radikal sekali. Paulus ingin menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Kematian terhadap dosa, terhadap keinginan daging, terhadap dunia, dan memperoleh kebangkitan dari orang mati. Teman-teman, kalau bukan anugerah Allah, apalagi yang mampu mendrive, motivasi Paulus meninggalkan semua masa lalunya dan menjadi seradikal ini. Percaya kepada Kristus dan memberitakan Injil membuat Paulus di penjara, tapi dia merasakan sukacita. Paulus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Contentment. Dia dapatkan itu ketika menjalani hidup sebagaimana Kristus hidup, dan dia berlari kepada tujuan itu. Kalau dipikir, apalagi yang kurang dalam hidupnya gitu ya, jabatan ada, jabatan dia sangat strategis, punya posisi, dia punya privilege dua keluarga negaraan, Romawi dan Yahudi gitu. Tapi di tengah contentment itu, di tengah-tengah bukan contentment, di tengah-tengah pencapaian achievement itu, ada panggilan Tuhan yang lebih besar, yang memutarbalikkan jalannya, dan dia akhirnya mengikut Kristus. Dan di dalam perjalanan mengikut Kristus itu pun dia tetap haus, dia tetap rindu untuk mengejar panggilan itu. Dia tidak mengatakan bahwa dia sudah sempurna, tapi dia mengejarnya. Paulus tahu apa menjadi fokus, Paulus tahu apa menjadi visi, arahnya kemana dia berlari. Belajar dari contentment, aku teringat satu bagian dari Mazmur. Mari kita baca di Mazmur 72. Mazmur 72 ayat 25 sampai 26. Mazmur 72 ayat 25 sampai 26. Aku bacain. Salah nih kayaknya. Ada Mbak. Sebentar. Salah ketik teman-teman. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Aku bacain buat teman-teman. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku selama-lamanya tetaplah Allah. Paulus tadinya punya posisi, punya jabatan, tapi dia tinggalkan demi bersekutu dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Apa yang menjadi kebanggaan? Kembali ke pertanyaan pertama awal tadi, teman-teman. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang membuat kita senang? Punya iPhone 11 Pro mungkin, Pro Max malah ya, atau punya laptop bagus, atau punya orang tua kaya. Mungkin itu yang buat kita senang. Dan ketika itu habis, ketika itu tidak ada, ketika itu tidak dapat digunakan, tidak dapat kita andalkan, makanya si Mazmur bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, apakah Allah juga menjadi gunung batu dan bagian kita selama-lamanya? Ini bagian yang sangat radikal sekali, dan kita harus pikirkan ini, teman-teman. Ketika semua apa yang kita andalkan dalam dunia ini, tadi kekayaan, paras yang rupawan, kepintaran, pride anak star, gitu ya. Ketika itu hilang semua, apakah Allah menjadi gunung batu dan bagian kita selama-lamanya? Itu jadi pertanyaan kita. Apakah kita menemukan kepuasan, contentment, the joy of contentment, menemukan sukacita atas kepuasan di dalam Kristus itu? Atau jangan-jangan Kristus itu apa ya?
Allah itu kita jadikan sebagai instrumen, sebagai alat untuk mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Karena aku pengen masuk stan, maka aku harus berdoa rajin. Jadi seolah Allah itu jalan, instrumen, alat untuk kita masuk stan. Stan menjadi tujuan kita. Salah. Tapi Allah lah yang menjadi tujuan kita. Allah lah, panggilan surgawi itu menjadi fokus, visi dan arah kita. Kristus sendirilah yang menjadi core of our life, gitu ya. Dasar hidup kita adalah Kristus itu sendiri. Nah, bagian selanjutnya teman-teman minta kembali satu orang membaca di selanjutnya di bagian ini ayat 17 ya. Filipi 3 ayat 17 sampai 4 ayat 4. Nah, itu orang membacakan, saya minta tolong. Bisa izin saya bacakan? Saya bacakan ya. Iya, silakan. Filipi 3 ayat 17 hingga ayat 4 ayat 1, pasal 4 ayat 1. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Terima kasih Yosafat Rafael ya. Sama-sama. Jordi minta tolong slide berikutnya. Nah, ini tadi. Kalau ini tadi yang lewat ya. Kalau bukan anugerah Allah, apalagi yang mampu mendrive, memotivate Paulus meninggalkan semua masa lalunya dan menjadi radikal ini. Percaya kepada Kristus, memberitakan Injil, memulai di penjara sekaligus bersuka cita. Paulus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Contentment. Nah, di bagian berikutnya, teman-teman. Sebentar. Di bagian yang berikutnya, Paulus meminta mereka untuk, mereka ini jemaat Filipi ya, mengikuti teladannya di tengah-tengah orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saat Paulus memberitakan teladan persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana dia menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, ada banyak orang yang hidup sebagai seteru salib. Nah, bisa aja mereka ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau ya tadi seperti yang di atas disebutkan, atau yang sebelum-sebelumnya, mengikut Tuhan tapi dengan cara yang salah, atau mengikut Tuhan tapi dengan berpusat pada diri sendiri. Ya. Ikut Tuhan tapi dengan cara-cara mereka tambah-tambahin ajaran-ajaran yang salah, gitu. Yang pada keuntungan mereka sendirilah gitu. Dan Paulus mengatakan kesudahan mereka adalah kebinasaan dan Tuhannya adalah perutnya. Kesudahan mereka adalah kebinasaan dan Tuhan adalah perutnya. Karena apa? Karena mereka fokus kepada dirinya sendiri, kepada perutnya, kepada keinginannya saja. Jika dalam Filipi 2, kalau teman-teman mungkin 2 minggu lalu ya belajar di Filipi 2 mengatakan seperti ini. Filipi 2 ayat yang kelima, terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam manusia dia merendahkan dirinya sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, Kristus yang dari atas turun ke dunia demi kita. Lalu Allah tinggikan dia. Sementara pada bagian ini mereka memusukkan diri mereka pada perutnya. Allah sebagai instrumen tadi yang bilangnya di awal. Kristus dari atas turun ke dunia demi kita dan Allah meninggikan dia. Jadi kira-kira ya, dari apa ya, seperti cekungan ya, cekung apa cekungan ya, satu titik turun ke bawah lalu naik balik ke atas itu. Nah, sementara ada orang-orang yang memusatkan diri mereka dan pada perutnya, mereka mau naik, mereka mau mencari keuntungan. Kebalikannya Kristus, ya antitesisnya Kristus itu. Allah sebagai instrumen. Nah, ada orang-orang seperti itu teman-teman. Makanya Paulus bilang, ikuti teladanku. Dan karena dengan waktunya ini banyak orang yang seturut salib Kristus yang mereka menuju kepada kebinasaan. Walaupun mereka mungkin sepertinya mereka rajin ikut kebaktian, tetap gereja segala macam gitu ya, tapi mereka menuju kepada kebinasaan. Karena pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Lalu Paulus menekankan di ayat 20. Next slide, Jordi, tolong. Enggak, sebelumnya. Nah, ini. We are therefore Christ ambassador. Kita adalah duta besarnya Kristus, kira-kira artinya seperti itu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20 berkata seperti ini ya. 2 Korintus 5 ayat 20. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus, ya, utusan-utusan Kristus. Hanya Paulus bilang, kita adalah keluargaan surga. Kalau teman-teman sebagai warga negara Indonesia ketika bertugas, katakanlah di Kementerian Luar Negeri, baik itu sebagai duta besar atau konsul atau apa ya, diplomat, nah, kita itu kan sebagai presentasi ya, merepresentasikan yang mengutus kita. Nah, makanya Paulus bilang, karena keluarga kita berada dalam surga, maka kita adalah Christ ambassador. Kita ini merepresentasikan Kristus di dunia, di bumi ini. Kristus yang bagaimana? Kristus yang juru selamat, yang akan menyelamatkan umatnya kelak, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya dan dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Inilah pengharapan kita. Bukan satu pengharapan kosong. Bukan satu pengharapan yang sia-sia. Kita berharap, kita menantikan Yesus walaupun saat ini di tengah-tengah hidup yang sulit ya. Paulus waktu itu di penjara karena memberitakan Injil, tapi dia mampu berkata seperti ini. Hidupnya walaupun sulit, tapi dia mampu. Karena dia tahu kemana arah larinya. Dia tahu bahwa pengharapannya tidak sia-sia, bukan pengharapan kosong. Dia tahu, makanya tetap bersuka cita. Aku teringat begini. Ini masih kalau di gereja-gereja harus utama, ini masih dalam Minggu Paskah ya, Minggu Paskah kelima atau enam ya, katakanlah ini masih dalam suasana Paskah, katakanlah seperti itu. Karena Yesus juga masih minggu depan itu naiknya ya ke surga. Aku pernah berpikir begini dan akhirnya menemukan jawabannya dalam satu kebaktian, teman-teman. Kenapa ya para murid itu, 12 rasul itu, atau orang-orang zaman dulu, orang-orang yang memberitakan Injil, sangat gigih, sangat kekeh, sangat radikal memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka melihat langsung, menyaksikan langsung Yesus yang mati disiksa, dan karena penderitaan kita, dia mati 3 hari lalu dia bangkit dan dia naik. Mereka menyaksikan itu.
Mereka saksi mata, mereka menyaksikan langsung, dan itu mereka yakin, kalau kami disiksa, itu para rasul dulu ya, kalau kami disiksa, kami juga akan dibangkitkan, sebagaimana Bapa membangkitkan Kristus. Kami pun akan dibangkitkan. Bagaimana dengan kita gitu ya? Apakah kita juga meyakini hal yang serupa? Jangan-jangan kita banyak komprominya kali. Ya, kompromi terhadap, oh ya udahlah karena kuliah dari rumah ini, apa yang bangun pagi-pagi harus saat teduh gitu kan? Ya, seperti itu kita kompromikan. Ya. Sementara kalau kita lihat para rasul berjuang, karena mereka melihat langsung Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka kenal, Tuhan yang mereka percaya dan meyakini, itu mati lalu dibangkitkan. Makanya mereka 12 rasul mati seingatku cuman Yohanes yang mati karena tua ya. Yang matinya ditombak lah, yang matinya disalib terbalik lah, Petrus disalib terbalik. Paulus matinya dipancung oleh Roma. Thomas ditombak kalau nggak salah di daerah India situ. Dan banyak murid-murid yang lain, teman-teman. Kenapa mereka mau memberikan hidup mereka? Kalau kata Paulus tadi di ayat yang di atas, serupa dengan dia dalam kematiannya, memperoleh persekutuan dalam penderitaannya. Gitu. Kenapa? Karena mereka tahu ada bagian dibangkitkan, memperoleh kebangkitan dari orang mati. Mereka sudah selesai dengan dirinya. Ada kehidupan setelah ini. Ini nggak berakhir di sini. Penderitaan ini nggak berakhir di sini. Penderitaan yang kita dialami mereka sekarang bukan penderitaan yang sudah final, bukan. Tapi ada kehidupan setelahnya. Dan di akhir Filipi 3 ini, Paulus menekankan soal identitas kita kembali ya. Gitu. Tadi di awal dia bicara soal identitas, di akhirnya juga bicara soal identitas. Sebagai apa? Christ Ambassador. Duta, utusan Kristus bagi bumi ini. Keluarga kita di dalam surga. Walau begitu banyak tantangan, walau begitu banyak hambatan, masalah, musibah, Paulus di penjara, dan kita juga menghadapi pandemiknya sekarang ini gitu ya. Paulus mengatakan berdirilah teguh di dalam Tuhan. Jadi 4 ayat 1 mengatakan, engkaulah sukacita dan mahkotaku yang kukasihi dan kurindukan. Ia yang dipenjara karena Kristus bisa mengatakan demikian. Maka kita mau belajar beberapa hal, teman-teman. Coba slide berikutnya. Teman-teman nanti bisa bertanya ini dalam hati masing-masing ya, nggak perlu dijawab di sini lah. Tapi kalau memang mau dicek, ada forum chat itu ya, tapi panjang banget tuh pasti kalian menjawabnya. Coba di luar perenungan teman-teman aja malam ini di rumah, di kosan masing-masing atau di rumah, teman-teman boleh foto atau ya boleh catat, silahkan. What defines you in your entire life? Apa yang mendefinisikan teman-teman dalam sepanjang hidup kita? Apa yang mendefinisikan kalian? Apa yang menjadi sumber sukacita, kebanggaan, kepuasanmu dalam hidup? Apa atribut identitas lahiriah yang sudah kau tinggalkan dan lepaskan untuk mengikut Kristus? Dalam masa-masa sulit hidupmu, baik karena perjalanan mengikut Dia atau hal-hal di luar kendalimu, Allah seperti apa yang kau kenal? Dalam perjalanan mengikut Dia tuh ya, misalnya kita dihina atau diledekin karena kelompok kecil, atau karena saat teduh, atau karena kita mengikut Kristus, kita dihina ya, misalnya seperti itu ya, masa sulit, atau hal di luar kendali seperti pandemi ini gitu. Allah seperti apa yang kita kenal? Kalau beragama Kristen membuat kita menjadi sombong atau yakin paling benar, kita merasa kita dapat privilege masuk surga dan orang lain itu seperti auto kafir ya, maka Kristus tidak berguna bagimu. Kenapa? Karena kamu mengandalkan identitas lahiriah itu. Maka tidak masalah latar belakang identitas keagamaanmu. Apakah engkau sudah sekolah minggu dari lahir ya, 1 minggu lahir kalau masuk sekolah minggu, atau kau baru ke gereja nih, baru tahu ke gereja setelah berdistan, tidak masalah. Jangan bersandar atau berbangga pada hal tersebut. Karena itu tidak membuatmu masuk surga jalur undangan, atau jalur VVIP. Tidak membuatmu masuk surga
dengan latar belakang identitas keagamaanmu tersebut. Itu semua karena anugerah Allah. Anugerah Allah yang membuat kita percaya Kristus. Anugerah Allah yang membuat kita bersuka cita dan puas ketika keadaan lahiriah tidak menyenangkan. Ya, pandemik sekarang ini membuat kita cukup sulit untuk mengerjakan rutinitas kita yang biasanya kita lakukan, atau mungkin kita belum terbiasa saja kali ya. Dan kita belajar bahwa anugerah Allah lah yang membuat kita bisa ada sampai saat ini. Pertanyaannya, apakah kita memiliki sukacita karena anugerah Allah di tengah kondisi pandemik seperti ini? Atau kita dari bangun pagi sampai mau tidur, bahkan sampai ke bawah mimpi, kita mengeluh dan mulai menanyakan, Tuhan hadir nggak ya? Di mana ya Tuhan saat-saat di pandemik seperti ini? Tuhan peduli kondisi seperti ini nggak ya? Paulus dipenjara karena memberitakan Tuhan, tapi dia tidak pernah menanyakan itu, teman-teman. Paulus meninggalkan hal-hal lahiriah, tetap mengikut Kristus dan dipenjara bahkan karena itu. Dia tetap menjaga jemaat Filipi dan mengingatkan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah seperti Paulus, kita juga meyakini bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna? Itu bagi kita secara pribadi. Oke, next slide. Secara PMK, ini bisa ditanyakan oleh para BPH, jadi bahan evaluasi BPH atau bahan perenungan BPH dan juga pengurus. Ya, kalau teman-teman jemaat juga memikirkan, ya silahkan juga ya. What defines PMK? Orang-orang di luar itu, kalau PMK itu seperti apa? Apakah PMK yang karena organisasinya atau karena program-program kerjanya? Apa orang kenal PMK itu seperti itu? Itu yang mendefinisikan PMK. Terus, apa yang menjadi sukacita PMK? Eksistensi atau persembahan, pengen secara organisasi besar. Maka kalau demikian yang kita rindukan, kalau demikian yang kita inginkan dalam PMK kita, maka kita tidak ada hubungannya dengan golongan pertama yang dikatakan Paulus tadi, yang menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. PMK stand is not the center of it all. Christ is the center. PMK stand bukanlah pusat. Kristuslah pusatnya. Kristuslah senternya gitu. Jadi fokus kita bukan supaya PMK ini eksis, supaya PMK ini tetap besar, supaya PMK ini jadi, bukan. Tapi PMK ini kita sebagai jemaatnya, kita semakin kecil, Kristus semakin besar. Dia semakin bertambah, ada lagu sekolah ini ya, dia semakin bertambah, kita yang harus semakin berkurang. Itulah yang kita rindukan. Kalau PMK kita, program-program pelayanan kita, fokus kepada supaya PMK dikenal, supaya besar, gitu ya, maka ada yang salah di situ. Maka cek nomor 3. Apakah program pelayanan PMK berlari kepada panggilan surgawi, termasuk di dalam masa sukacita ataupun masa sulit misalnya seperti ini? Pelayanan PMK kita arahnya kemana? Apakah ke panggilan surgawi atau bukan? Terus yang terakhir, terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan berita Injil, apa yang sudah PMK lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Kita mungkin banyak kali ya, masih ajaran-ajaran tidak benar di sekitar kita. Gitu. Sama mungkin lagu-lagu rohani kita pun ajaran yang tidak sesuai dengan berita Injil, jangan-jangan itu. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah PMK lakukan untuk memperlengkapi jemaat? Itu jadi pertanyaan kita, refleksi kita bersama teman-teman ya. Nah, maka di akhir bagian ini teman-teman, Allah seperti apa yang kita kenal? Harusnya kita membaca Alkitab, setiap kita mempelajari Alkitab, kita itu tadi ya semakin mengenal Allah ya. Allah seperti apa yang kita kenal dalam bagian ini? Aku secara pribadi mengenal Allah, God of Provider and Contentment. Allah yang provider itu apa ya? Allah yang menyediakan, dan Allah yang sumber kepuasan, sumber kerinduan, sumber keinginan, sumber hasrat hati. Sesuai anugerahnya Allah panggil, pilih, dan sertai umatnya. Dia panggil Paulus, dia perlengkapi Paulus, dia pelihara Paulus dalam penjara sekalipun. Bukan hanya soal materi, tapi juga sampai core of the life. Sukacitanya, Allah sediakan sukacita kepada Paulus. Dan Paulus memilih untuk merespon sukacita, anugerah Allah dengan sukacita juga gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Allah seperti apa yang kita kenal? Apa kita mengenal Allah yang God of Provider and Contentment juga?
Allah yang menjadi pusat kepuasan hati kita, atau malah jangan-jangan kita yang menjadi diri kita sendiri menjadi kepuasan hati diri kita sendiri? Apakah yang menjadi kepuasan itu adalah makanan atau duit atau yang lainnya? Jangan-jangan itu, teman-teman. Itu menjadi pemikiran kita. Allah seperti apa yang kita kenal dari bagian ini? Kalau kita mengenal Allah yang mencukupkan, Allah yang memelihara, Allah yang menjadi sumber kepuasan, bukan hanya soal materi, kepuasan jiwa kita. Nah, teman-teman, ya nanti boleh ini ya, boleh pemikiran itu kembali dulu masing-masing. Atau memungkinkan untuk sharing di sini, pengurus bagaimana? Ini masih ada waktu sih, atau bagaimana? Apakah mungkin untuk sharing atau sudah? Nanti di tempat masing-masing saja merenungkannya. Boleh di sini juga boleh, Bang. Boleh ya? Iya, Bang. Kayak atau Masih mungkin aku minta satu orang jemaat kali ya, boleh cerita. Satu orang jemaat boleh cerita. Maaf, Jordi bisa balik ke slide berikutnya. 2 orang yang aku minta cerita, masing-masing 2-3 menit kali ya. Pertama cerita soal ini, apa menjadi sumber sukacita, kebanggaan, kepuasan dalam hidup gitu. Terus dan setelah mendengar firman ini, Allah seperti apa yang kau kenal? Ada 3 dari 3 pertanyaan ya. Apa menjadi sumber sukacita, kepuasan dalam hidup? Terus, apa atribut atau identitas lahiriah yang sudah kau lepaskan untuk mengikut Kristus? Dan yang ketiga, dalam masa-masa sulit seperti ini, dalam pembacaan kita hari ini juga, Allah seperti apa yang kau kenal? Nah, kita 2 orang untuk sharing, masing-masing 2-3 menit saja. Adakah yang volunteer? Yang boleh menguatkan kita? Siapa saja boleh, teman-teman. Ini ya, jemaat ya, jangan pengurus. Adakah? Kalau nggak ada, aku tunjuk nih. Buka daftar chatnya, banyak ini orang yang ada 105. Ada yang mau sharing kah, teman-teman? Yogi Matondang, keluar dari rapat ya. Ini Yogi Ketua PMK ya. Coba minta dengan kasih Luis Enrico Purba. Adakah Luis Enrico Purba? Langsung keluar. Waduh. Wah, langsung pada keluar. Shalom, Pak. Ya. Mungkin aku mau sharing sedikit. Apa yang menjadi sumber sukacita, kebanggaan, atau kepuasanku dalam hidup? Ada suatu saat ketika melihat teman-teman bahagia atau teman-teman mendengar berita Injil juga, mau datang KR, mau menikmati Tuhan juga, itu kadang jadi sumber sukacita bagi hidupku. Tapi masih ada bagian-bagian dalam hidupku ketika yang menjadi sumber sukacitaku itu adalah studi, yang menjadi sumber sukacitaku itu adalah penerimaan orang lain terhadap diriku. Jadi, ya itu yang masih menjadi sumber sukacitaku itu. Jadi, aku masih melihat diriku masih banyak perlu belajar lagi. Terus, apa atribut atau identitas lahiriah yang sudah kamu tinggalkan dan lepaskan untuk mengikut Kristus?
pertama kali aku terima Kristus, mungkin atribut yang aku lepaskan itu adalah marah dan tidak mau mengampuni. Pertama kali aku terima Kristus, aku diminta untuk mengampuni. Jadi mungkin karakter itu yang kayak, ya mungkin salah satu yang udah aku tinggalkan. Ya walaupun aku tahu aku belum sempurna mengampuni orang sampai sekarang ini. Terus karakter apalagi yang mungkin aku udah tinggalkan, mungkin nggak sabaran atau uh, lebih mengutamakan diri sendiri. Walaupun aku tahu itu belum sempurna, tapi setidaknya aku belajar setiap hari itu untuk menomorduakan atau menomorterakhirkan diriku. Lebih belajar untuk gak egois gitu. Terus apa ya? Terus dalam masa-masa sulit hidup, baik karena perjalanan mengikut dia atau hal di luar kendalimu, Allah seperti apa yang kau kenal? Aku sangat menikmati Allah yang sabar, setia, dan nggak pernah menyerah untuk ngejar aku. Karena aku tuh merasa aku tuh selalu balik lagi ke jalan-jalanku yang kemarin salah. Aku balik nanti kalau aku melakukan hal yang salah lagi, aku tahu dia dia ada di sini, dia ada di sampingku nungguin aku untuk kembali. Jadi aku kayak merasa Allah itu sabar banget. Terus Allah tuh lembut banget ngingetin aku karena gimana ya? Aku merasa ya Allah itu sabar banget, lembut banget ngingetin aku bukan dengan cara yang keras untuk ngingetin aku. Kira-kira itu Bang. Makasih Bang. Ya, iya, terima kasih Khairani Manasye. Ya, satu orang, udah cowok dong, boleh cerita satu lagi. Tadi udah cewek, sekarang cowok, boleh sharing. Volunteer. Adakah satu orang cowok boleh berbagi sharing sama kita? Berbagi sharing. Banyak kok cowoknya ini, misal Daniel Obernando, Joshua Putra, Kevin Boy Sitanggang, Nicholas Rudolph, Robert Juan tadi udah baca firman ya, Perdana Ratus. Ayo, kok malu-malu sih nih. Di mention tuh sama si Khairani, Bang Daniel, Bang Kevin Boy, Harold Golden, Kevin Julio. Shalom. Halo. Saya Kevin Boy, Bang. Ya, Kevin, halo. Iya, suara saya kedengaran, Bang? Dengar. Siap. Saya mau sharing, Bang, terkait yang Abang bilang tadi. Untuk sumber sukacita dan kebanggaan atau kepuasan dalam hidup saya itu bisa dibilang banyak sih, Bang. Tapi yang prioritasnya itu menyenangkan Tuhan, Bang. Terus yang kedua mungkin membanggakan orang tua, Bang. Terus yang selanjutnya identitas lahiriah yang sudah kutinggalkan dan lepaskan untuk mengikuti Kristus. Keseringan itu sih Bang. Dulu tuh orangnya suka nggak sabar gitu, terus suka ikut-ikut keinginan daging, kayak mungkin apa ya, sering main game gitu, jadi nggak ingat waktu. Tapi setelah sadar ternyata waktu itu sangat berharga gitu dan emang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kayak game itu ya nggak sering lah gitu, nggak, ya pada saat waktu-waktu tertentu aja, nggak terlalu sering. Kemudian dalam masa-masa sulit hidupmu, baik karena perjalanan mengikut dia atau hal di luar kendalimu, ya mungkin pada saat pandemi ini ya Bang. Jadi kalau pada saat pandemi ini, saya rasa dari hati saya tuh sedih sih Bang sebenarnya melihat suasana sekarang, apalagi melihat
teman-teman kita yang beragama lain itu ini hari raya gitu. Buat mereka tuh suatu keharusan gitu. Ya Bang, tapi ya di sini tuh iya, libur lebaran gitulah kan. Tapi ya saya tuh berharap bukan berharap sih, tapi bagi saya itu Tuhan di sini selalu menguatkan kita gitu. Terlebih lagi orang-orang Kristen yang gimana ya? Setiap minggu ada aja halangan untuk bukan ada aja halangan yang nggak bisa beribadah langsung di gereja gitu. Harus online, nggak bisa berfellowship langsung, nggak bisa salam-salaman dengan pendeta. Ya jadi di sini tuh saya pribadi menganggap Tuhan itu sebagai penguat kita gitu. Tuhan itu sebagai tempat kita mengadu gitu. Pada saat kita ingin atau lagi ada yang mau diceritakan yang tidak bisa mungkin kita temukan penyelesaiannya, kita bisa bilang ke Tuhan. Jadi Tuhan akan membantu kita. Siap, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Kevin. Ya, teman-teman terima kasih untuk Herani dan Kevin untuk sharingnya. Nah tadi seperti teman-teman tadi gitu ya, Allah itu sabar. Walaupun kita berusaha untuk mengikut Dia, kita seringkali jatuh, kita seringkali melanggar janji kita. Tapi Allah tetap sabar, Allah tetap mengasihi kita. He's still there to embrace you, to wait for you. Allah tetap sabar. Dan bersyukur juga, seperti tadi cerita Kevin, gitu ya. Kevin secara khusus punya kepekaan terhadap teman-teman kita di luar yang di tengah kondisi seperti ini. Mereka juga tidak kalah susah juga ya sebenarnya, tapi ya kita bersyukur akan hal itu. Bersyukur dalam artian Kevin diberikan kepekaan, bukan bersyukur karena mereka tidak bisa, tapi bersyukur Kevin diberikan kepekaan. Kita juga berharap kita punya kepekaan yang sama terhadap hal-hal seperti ini, teman-teman ya. Oke, untuk mengakhiri pemberitaan firman hari ini, teman-teman, kita akan belajar satu lagu. Lagu ini sebenarnya udah pernah aku nyanyiin dulu di Retro Pengurus, zamannya siapa ya? Si Agnes atau Yogi ya, aku lupa ya, Agnes kayaknya. Boleh ditayangkan lagunya, teksnya? Nah, teman-teman kasih belum? Lagunya benar. Nanti kita ikuti dalam hati aja. Teman-teman bisa download, judulnya itu I'd rather have Jesus than silver or gold. Di Spotify ada, ini Selah gitu ya. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. Aku artinya buat teman-temannya. Aku memilih Yesus daripada ya kekayaan ya, daripada perak dan emas. Aku memilih untuk menjadi miliknya daripada kekayaan yang tidak terkatakan. Aku memilih Yesus daripada tanah dan rumah. Aku memilih untuk dipimpin oleh tangannya yang disalibkan itu. Daripada untuk menjadi penguasa wilayah besar dan diperangkap oleh dosa, aku lebih memilih Yesus daripada apapun yang ditawarkan dunia saat ini. Berikutnya, aku memilih Yesus daripada pujian manusia. Aku memilih Yesus aku memilih untuk setia kepada panggilannya. Gak apa-apa kalau musiknya jalan, gak apa-apa, tapi kita sambil melihat teksnya dulu supaya kita nanti bisa mengikuti sing with understanding. Ya, aku memilih Yesus daripada ketenaran dunia, dan aku mau menjadi benar di dalam namanya yang kudus. Dan bagian yang ketiga, di bagian yang ketiga, dia lebih indah daripada bunga lili, dia lebih manis daripada madu yang baru keluar gitu ya dari sarangnya. Dan dialah yang hungering, roh jiwaku yang lapar itu dipuaskan oleh dia. Dialah kebutuhan rohku. Dan aku memilih Yesus dan membiarkan dia memimpinku. Nah, akhirnya lagu ini juga boleh menguatkan kita. Teman-teman, ada beberapa lagu yang nanti aku share. Aku share buat teman-teman gitu ya. Ini judulnya I'd rather
have Jesus. Ada juga lagu How Deep the Father's Love for Us. Di lagu How Deep the Father's Love for Us ini bicara Filipi 3. I will not boast in anything. Aku tidak mau bermegah dalam hal apapun gitu. Ya mirip sebenarnya liriknya. Kemudian lagu ini, Hero My Vision. Nah, teman-teman boleh dengar satu lagi. Ada yang teman-teman boleh dengarkan ya selama masa-masa seperti ini, dan kiranya semakin menolong kita untuk yakin dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan, bahwa selain Tuhan tidak yang lain dalam hidup kita. Hanya Dialah, hanya persekutuan dalam penderitaannya lah, hanya karena kebangkitan, hanya oleh anugerahnya lah kita bisa ada, kita bisa menjalani hidup, dan kiranya itu juga yang kita kejar. Itu panggilan surgawi. Kita akan menutup bagian firman ini dengan menyanyikan lagu ini, tapi di tempat kita masing-masing ya. Oh ya, untuk 5 orang tadi, Hairani Manasye, Kevin Bosi Tanggang, Obed Juan Benito, 4 ya. Hairani Manasye, Kevin Bosi Tanggang, Obed Juan Benito, dan Mustafa Rafael. Nanti kalian berempat boleh ini kali ya share atau gini deh, nanti aku kasih sesuatu buat kalian berempat, tapi nanti melalui si Laura ya, yang kiranya itu juga menolong kalian untuk bertumbuh dalam iman. Terima kasih untuk tadi ya Karen Manasye, Kevin Boy, dan Obed, dan Yosafat Rafael. Oke, kita akhiri pemberitaan firman kali ini dengan menyanyikan lagu ini. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's red sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than a worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of a rarest bloom. He's sweeter
from out the comb. He's all that my hungry spirit needs. I'd rather have Jesus and let him lead than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Ya, aku minta sekali lagi diputar tapi dengan pelan. Kita mari mengambil sikap doa. Kita minta Jody untuk memutar lagu ini sekali lagi dengan pelan dan kita mengambil sikap doa. Ya. Teman-teman, mari saat ini bersyukur untuk firman yang boleh dibagikan. Kita berkesempatan untuk merenungkan, belajar dari Filipi 3. Kita bersyukur untuk firman, dan kita juga mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jika ada ketaatan demi ketidaktaatan yang Tuhan boleh tegur kita pada hari ini. Apakah itu kita lebih mementingkan identitas lahiriah, kesenangan-kesenangan pribadi? Mari kita mohon ampun kepada Tuhan pada hal-hal tersebut di dalam hati kita masing-masing. By his nail-pierced hand, than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Ya, boleh dimatiin musiknya? Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi mengucap syukur buat waktu-waktu ini. Tolonglah kami bukan hanya menjadi pendengar firman setia, tapi juga boleh menjadi pelaku firman yang setia. Dan kiranya firman ini boleh memotivasi, boleh mendrive, boleh memimpin hidup kami untuk berlari seperti Paulus menuju panggilan sorgawi. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk menemukan kepuasan sejati kami di dalam Engkau saja, di dalam Kristus. Di mana kami juga boleh berkata seperti Paulus, kami menjadi serupa dengan Engkau dalam kematian-Mu, kami bersekutu dalam penderitaan, kami akhirnya boleh kebangkitan dari orang mati. Dan Tuhan yang tolong kami di tengah-tengah segala kondisi yang kami hadapi saat ini, untuk boleh mengaplikasikan firman yang kami dapatkan. Kami bukan hanya belajar dan selesai pada hari ini ya Tuhan, tapi itu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami boleh menjadi duta Kristus, boleh menjadi utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia, membawa sukacita, membawa damai bagi lingkungan kos-kosan kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman sekelas kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong dan pimpinlah setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bang Alex atas